Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 3 saham blue chip bagus dan lagi murah di tahun 2024 ini. Buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti private mentoring saham dari Kanala, cek detailnya di deskripsi video ini ya. Untuk kamu yang ingin ikut private mentoring Kanala, bisa langsung WhatsApp ke Kanala, dan buku Kanala juga bisa didapatkan di toko Gramedia terdekat ya. Yang pertama ada saham INDF atau Indofood Sukses Makmur. Ini merupakan salah satu perusahaan consumer besar yang ada di Indonesia, dan di sini mereka punya 4 lini bisnis utama, yaitu consumer branded products, bogasari, agribisnis, dan juga distribusi. Secara bisnis sebenarnya Indofood ini tergolong baik, dan bahkan pada tahun 2023 lalu mereka membukukan net income mencapai 8,15 triliun rupiah. Ini menjadikan laba mereka tumbuh cukup signifikan dibandingkan tahun buku 2022 lalu. Nah, jadi dari sisi kinerja sebenarnya mereka bertumbuh, tapi sayangnya memang sejak awal tahun, harga saham INDF itu cenderung melemah sekitar 7,7% secara year to date. Jadi ada pelemahan harga sahamnya di sana. Nah, untuk kontribusi pendapatan itu 61,1% datang dari segmen consumer branded product. Jadi mayoritas pendapatan Indofood itu datang dari penjualan produk-produk konsumen bermerek seperti Indomie, Indomilk, dan sebagainya. Nah, sayangnya memang di kuartal 1 2024, kinerja Indofood itu mengalami pelemahan, yang mana net income mereka turun sekitar 36,3% secara year on year pada kuartal 1 2024. Saat itu, net income Indofood hanya mencapai 2,45 triliun rupiah. Jadi memang ada pelemahan kinerja. Nah, ini kita bisa lihat segmen-segmen bisnisnya Indofood itu kontribusi terbesar memang datang dari produk konsumen bermerek, kemudian disusul oleh lini bisnis lainnya. Nah, yang menarik adalah valuasi saham Indofood ini ketika video ini dibuat itu sekitar PBV 0,84 kali dengan price earning ratio sekitar 7 kali. Artinya saham Indofood ini dihargai di bawah harga bukunya, sehingga menjadikan dia sebagai tergolong saham undervalue. Yang mana biasanya saham-saham consumer semacam ini jarang sekali punya price earning di bawah 10 dan PBV di bawah 1. Secara historical pun saham ini biasanya dihargai dengan price earning ratio itu sekitar 9-10 kali. Jadi sebenarnya saat ini valuasi historis saham Indofood ini sedang murah. Yield dividen mereka rata-rata per tahun itu sekitar 4%-an, bahkan mungkin bisa 5%-an. Jadi menarik untuk dicermati lebih lanjut. Yang kedua ada saham Astra International. Ini juga salah satu bisnis yang sangat besar di Indonesia. Punya bisnis-bisnis di bidang otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agribisnis, transportasi, kemudian infrastruktur, serta properti tentunya. Secara year to date bahkan saham ini sudah melemah lebih dari 19%. Jadi memang koreksi yang dialami saham Astra ini sebenarnya tergolong cukup dalam. Nah, menurut Kanala ini satu hal yang cukup menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Pada tahun buku 2023, net income Astra itu mencapai 33,8 triliun rupiah. Ini merupakan laba terbesar Astra sepanjang sejarah mereka, sehingga sebenarnya kinerja Astra ini tergolong masih sangat bagus sampai tahun buku 2023. Walaupun memang itu ada faktor booming sektor komoditas, khususnya batubara pada 2022 dan masih terjadi di 2023. Nah, sayangnya pada kuartal 1 2024, laba Astra itu anjlok 14,3% secara year on year. Namun walaupun anjlok, laba Astra itu masih mencapai 7,4 triliun pada kuartal 1 2024. Sehingga kalau kita setahunkan, kemungkinan Astra masih bisa membukukan laba mungkin di atas 25 triliun rupiah untuk tahun ini. Jadi masih tergolong besar. Nah, bagaimana dengan kontribusi bisnisnya? Tadi segmen bisnisnya itu mayoritas datang dari otomotif, jasa keuangan, dan juga alat berat dan pertambangan tadi. Yang menarik adalah saham Astra ini justru dihargai dengan PBV hanya 0,89 kali ketika video ini dibuat. Dari sisi price earning ratio pun juga bahkan kurang dari 6 kali. Sehingga menurut Kanala, walaupun mungkin akan ada pelemahan kinerja Astra, valuasi sahamnya sudah tergolong cukup murah sebenarnya di sini. Secara historical, bahkan sebelum pandemi dulu, price earning Astra itu bisa mencapai 12 kali. Jadi kebayang ya kalau misalkan suatu saat let's say price earning Astra balik ke 9 atau 10 kali, potensi capital gain-nya menjadi cukup menarik. Nah, di sisi lain mereka juga punya return dividen yang sangat menarik. Per tahun itu bahkan bisa mencapai 9% untuk yield dividen Astra. Buat kamu yang mau belajar saham bersama Kanala, bisa ikuti kursus online dari Kanala. Saat ini Kanala menyediakan beberapa kursus online seperti investasi saham A sampai Z, kemudian juga investasi dan cuan saham Amerika, dan juga ada kursus online menyusun portofolio dan banjir dividen. Nah, dengan mengikuti kursus online ini, kamu akan mendapatkan banyak materi dan juga video tutorial, serta ada kesempatan untuk tanya jawab saham langsung bersama Mimin Kanala. Untuk pendaftaran bisa cek Instagram Kanala ID atau klik link di deskripsi video ini ya. Yang ketiga ada saham Adaro Energi. Nah, ini juga salah satu saham yang sempat masuk di portofolio Kanala dari 2023 sampai pertengahan 2024 lalu.
Nah, Adaro ini membukukan laba yang cukup besar. Pada tahun 2023 itu bahkan net income-nya mencapai 1,6 miliar US dollar. Jadi dia perusahaan yang besar juga, Adaro. Namun memang pada kuartal 1 2024, laba mereka anjlok 18,2% secara year on year. Ini sesuatu yang sebenarnya cukup dipahami karena memang adanya tren pelemahan harga batubara sepanjang tahun 2023 yang masih terjadi di awal 2024 ini, sehingga menyebabkan laba Adaro akhirnya terkoreksi. Kendati demikian, ketika video ini dibuat, PBV-nya Adaro itu masih di bawah 1, yaitu PBV-nya sekitar 0,7 kali. Jadi dengan diskon yang cukup lumayan di PBV-nya menjadikan saham ini sebenarnya sebagai saham under value. Nah, bagaimana ke depannya? Kalau menurut Canela, selagi harga batubara masih di atas $100 per metric ton-nya, Adaro masih akan menikmati keuntungan yang besar. Tapi mungkin kalau ada koreksi di harga batubara, ini pasti berdampak pada laba Adaro ke depannya. Secara historical, dulu bahkan tahun 2019, price earning-nya Adaro itu mencapai 9 kali lebih. Nah, jadi sebenarnya sekarang sudah bisa dibilang cukup murah. Secara yield dividen, bahkan per tahun itu yield dividen Adaro bisa mencapai 13-15% setiap tahunnya. Jadi itu satu potensi yang menurut kita juga cukup menarik, khususnya kalau kamu mengincar saham-saham dividen. Itu dia 3 saham blue chip yang lagi murah di 2024. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.